Di sebuah malam yang diterangi purnama merah, Roy Kiyoshi duduk bersila di ruangan remang. Kemenyan terbakar perlahan, menebar bau anyir bercampur harum bunga 7 rupa. Tangannya gemetar memegang foto Kang Deddy Mulyadi, mantan bupati yang dikenal nyentrik dengan ikat kepala Sunda. Namun malam itu, Roy melihat lebih dari sekadar sosok pemimpin desa. Di balik senyumnya, tersembunyi bayangan perewang yang sudah menitis turun temurun. Semuanya berawal ketika Kang Deddy tiba-tiba mengundang Roy ke rumah kunonya di Subang. Rumah itu dikelilingi kebun bambu yang rimbun dengan sumur tua di belakang. Kabarnya sumur itu adalah peninggalan buyutnya yang masih berdarah biru Pajajaran. "Aku mau kau terawang sesuatu, Roy," kata Kang Deddy sambil menatap Roy dengan mata yang dalam. Roy menatap balik, merasakan hawa dingin merambat di kulit tengkuknya. Ada yang tak wajar malam itu di ruang tamu. Kang Deddy membuka sebuah peti kayu berukir motif kalamakara. Di dalamnya ada keris, patung batu berlumut, dan sebuah kain putih berwarna kecoklatan. Roy menempelkan telapak tangan pada keris itu. Mendadak pandangannya gelap. Samar-samar ia melihat sosok prajurit Pajajaran berbaris di hutan larangan, sementara di tengah lingkaran seorang kakek tua bersorban hitam berbisik, "Perewang ini penjaga garis keturunan. Barang siapa memiliki ikatan darah, maka perewang ini menitis dalam raga." Roy tersentak, dadanya naik turun. Keringat dingin membasahi keningnya. "Deddy, perewang ini, dia menitis dalam dirimu." Setelah terawangan itu, Roy meminta izin. Bermalam, malam merangkak, angin menderu menembus bilik kayu. Di luar, suara burung hantu bersahutan. Jam dinding menunjukkan pukul 2:15. Roy yang belum terpejam mendengar suara langkah kaki di beranda. Ketukan pintu, pelan namun ritmenya aneh. Tok, 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 tok. Roy membuka pintu. Kosong, tapi aroma dupa dan tanah basah tercium kuat. Pandangannya tertarik ke sumur tua. Di sana, di antara kabut, berdiri sosok bayangan tinggi mengenakan ikat kepala Sunda. Wajahnya remang dengan sorot mata merah membara. "Siapa kau?" teriak Roy. Bayangan itu perlahan mendekat. Suaranya serak, seolah datang dari dalam tanah. "Aku adalah perewang Deddy, penjaga Pajajaran, penagih darah keturunan." Roy terjatuh ke lantai. Napasnya tersengal. Dari balik pintu, Kang Deddy muncul dengan wajah pucat, matanya kosong. "Aku sudah lama tahu, Roy." Suaranya datar. "Sejak aku kecil, perewang ini selalu menampakkan diri. Dia memberiku penglihatan, kekuatan, dan kemampuan membaca alam. Tapi ada syaratnya." Roy merangkak mundur. "Syarat apa?" Kang Deddy tersenyum miris. "Setiap 21 tahun, perewang ini butuh penegas garis darah. Kalau tidak, dia akan mengambil jiwa keturunanku yang lain." Di saat yang sama, di belakang Kang Deddy, bayangan perewang itu membesar, menjelma prajurit dengan mulut hitam menganga. Angin bertiup kencang, membanting pintu. Lampu padam. Roy hanya berbekal cahaya senter ponsel. Dari sudut ruangan, terdengar isak tangis perempuan. Roy menyorotkan cahaya. Tampak sesosok wanita muda berpakaian kebaya Sunda. Rambutnya terurai basah, matanya merah. "Aku Nyi Surengpati, cucu dari Pajajaran. Aku tumbal perewang Kang Deddy." Suaranya bergetar. Bayangan prajurit perewang tertawa. Dari mulutnya, Roy melihat lidah panjang menjulur, meneteskan darah hitam. Roy menggenggam liontin pelindungnya erat. Tapi perewang itu bergerak cepat, mencengkeram bahunya. "Kau sudah membuka mata batinmu, Roy. Sekarang kau juga bagian dari keturunanku." Kilatan kilat menyambar. Roy melihat sekelebat penglihatan. Raja Pajajaran terakhir mengutuk garis darahnya agar tak punah di tangan musuh. Tapi kutukan itu berubah. Keturunannya dijaga perewang. Prajurit gaib yang rakus akan tumbal darah. Kang Deddy terisak. "Aktif, ingin lepas. Tapi aku tak bisa." Perewang itu menempel di punggungnya. Dari balik kulit Kang Deddy, muncul guratan akar hitam menjalar ke wajahnya. "Roy, tolong aku!" teriak Kang Deddy. Roy hanya sempat merapalkan doa, tapi bayangan prajurit menutup mulutnya. Dunia Roy berputar. Ia merasa ditarik ke pusaran waktu Pajajaran. Melihat ribuan prajurit perewang berbaris menanti perintah. Saat fajar menyingsing, warga menemukan Roy terbaring di balai bambu. Dengan mata melotot, di sampingnya, Kang Deddy duduk memeluk keris pusaka. Matanya kosong seolah menatap ribuan pasukan tak kasat mata dari keyohan. Samar terdengar bisikan perewang. "Pajajaran abadi. Darah penjaga takkan pernah padam." Sejak malam itu banyak yang bersumpah melihat bayangan prajurit berkeliling di kebun bambu Kang Deddy. Konon perewang itu masih menuntut tumbal. Siapapun yang berani menyingkap rahasia Pajajaran akan masuk daftar buruan. Dan Roy Kiyoshi, konon,
Setelah kejadian itu, ia tak lagi berani membuka mata batinnya sepenuhnya. Malam boleh berganti pagi, Pajajaran boleh runtuh. Tapi Perewang Kang Dedi Mulyadi, penjaga darah biru, tetap menunggu di antara rimbun bambu dan sumur keramat. Siapakah tumbal berikutnya? Jangan pernah mengetuk pintu rumah tua itu di malam purnama. Beberapa malam setelah kejadian di rumah tua itu, Roy Kiyoshi kembali mendatangi lokasi untuk menutup portal gaib yang masih terbuka. Bersamanya, ia membawa seorang kuncen sepuh dari Kuningan, Abah Surya, penunggu hutan larangan yang katanya pernah menatap langsung wujud Perewang Pajajaran. Malam itu, bulan terbelah awan hitam. Pohon bambu di sekitar rumah Kang Dedi merintih, seperti suara manusia yang tercekik. Roy duduk bersila di pelataran sumur tua, sementara Abah Surya merapalkan doa dengan suara serak, Perewang Pajajaran. Tunjukkan dirimu dalam wujud aslimu, Petia. Menyambar, tanah bergetar, dari lubang sumur, muncul kabut kelabu. Perlahan, kabut itu menggumpal membentuk sosok tinggi menjulang. Lebih dari 2 meter, tubuhnya membalut baju prajurit Sunda kuno, kulit binatang di bahu, sabuk berukir motif naga, dan celana sebatas lutut, namun kepalanya bukan kepala manusia biasa. Roy terbelalak. Sosok Perewang itu ternyata memiliki kepala harimau putih, simbol Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Bulu di lehernya panjang menjuntai, namun di mulutnya menetes darah hitam seperti tinta pekat. Matanya memercik api biru, menatap Roy dengan sorot haus. Abah Surya gemetar. Itu harimau Pajajaran yang tertahan di antara alam. Karena ikatan darah Kang Dedi, dia tak pernah lepas. Perewang itu menggeram. Suaranya parau bercampur suara ribuan prajurit yang bertumpuk. Aku penuntut janji, garis ini harus dijaga. Darah keturunan Pajajaran tak boleh tercemar. Tubuhnya bergerak aneh, seolah ada tulang-tuling manusia mencuat di balik bulu harimau. Di punggungnya tampak barisan senjata pusaka, kujang, keris, tombak, tertancap setengah di kulit. Setiap pusaka itu mengeluarkan cahaya kehijauan. Seperti nyala lilin di liang kubur, tiba-tiba Kang Dedi muncul dari balik pepohonan. Wajahnya pucat, matanya merah, bibirnya komat kamit. Aku harus mempersembahkan darahku, katanya dengan suara bergetar. Perewang itu mendekat, cakarnya meneteskan cairan hitam. Dari suara wanita menjerit, suara para tumbal terdahulu yang terikat di dalam wujud Perewang. Roy mencoba menghentikan Kang Dedi, tapi kaki pria itu seolah menancap ke tanah. Kalau aku menolak, Perewang ini akan memakan keturunanku. Yang lain, Abah Surya merapal doa keras-keras. Namun, setiap ayat dilawan dengan raungan harimau. Angin berputar, daun bambu beterbangan seperti pisau kecil menebas kulit. Roy melihat sekelebat bayangan lain di sekeliling Perewang. Sosok-sosok kecil, mirip anak-anak, dengan mata berlubang dan gigi hitam menonjol. Mereka berputar mengelilingi tubuh Perewang, berbisik mantra kuno. Itu para prajurit cilik Pajajaran, kata Abah Surya lirih. Mereka mati muda demi menjaga rahasia pusaka, dan roh mereka kini dikurung sebagai makhluk penjaga portal. Perewang mendongak ke langit. Mulut harimau putihnya ternganga, menampakkan deretan gigi panjang bagai tombak. Suara ratusan prajurit bergema dari mulut itu. Darahmu, darah rajamu! Tiba-tiba, Roy merasa kepalanya seolah diseret ke dalam dimensi lain. Ia melihat singgasana Pajajaran di tengah hutan larangan. Di atasnya duduk sosok raja dengan mahkota emas. Matanya berkilau api biru, sama seperti Perewang. Sang raja bersuara tanpa membuka mulut. Roy, kau pun bisa menjadi penjaga. Bergabunglah. Kau sudah menatap Perewang, maka separuh jiwamu milikku. Roy menjerit. Ia melihat Kang Dedi meronta. Darah mengucur dari pergelangan tangannya menetes ke tanah. Perewang menjulurkan lidah panjang, menjilat tanah basah darah keturunan Pajajaran. Abah Surya memukul tanah dengan tongkat pusaka. Tanah retak membentuk pola mandala. Cahaya putih muncul menembus kaki Perewang, menahan langkahnya. Suara tangisan, raungan harimau, dan jeritan prajurit berbaur. Roy bangkit. Dengan sisa tenaga, ia rapalkan doa pemutus garis ikatan. Perewang Pajajaran, kembali ke leluhurmu. Jangan tuntut darah di dunia manusia. Perewang mengaum. Tubuhnya membesar, lalu meledak menjadi ribuan burung gagak hitam yang beterbangan. Kearbut, suara tawa kecil anak-anak terdengar, lalu hilang di telan sunyi. Kang Dedi terkapar di tanah. Abah Surya menutup sumur tua dengan batu besar bertuliskan aksara Sunda kuno. Namun bisik-bisik warga mengatakan, di malam tertentu, di kebun bambu itu masih terdengar derap langkah prajurit dan raungan harimau putih. Dan kadang, dari celah sumur, muncul sepasang mata biru membara.
menatap siapa saja yang berani menyingkap rahasia darah Pajajaran. Karena Prewang Kang Dedi Mulyadi tak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu darah keturunan selanjutnya. Sejak kejadian di Sumur Tua, Roy Kiyoshi tak pernah tidur nyenyak. Tiap memejamkan mata, kepalanya dipenuhi suara gamelan Sunda yang berbunyi, sumbang, bercampur raungan harimau putih. Suatu malam, Roy bermimpi berdiri di tengah hutan larangan. Kabut pekat, akar pohon menjuntai seperti ular. Di depannya, sosok Prewang Kang Dedi muncul lagi. Wujudnya kini separuh manusia, separuh harimau. Dengan mata biru berkilat, "Kau sudah menatapku, Roy," bisik Prewang. "Kau milik garis ini selamanya." Di belakang Prewang, ratusan prajurit tanpa kepala berjalan menyeret senjata. Mereka berbaris mengelilingi Roy. Tiba-tiba, dari punggung Roy, muncul sulur akar hitam yang menjerat tubuhnya. Suara jeritan keturunan Pajajaran yang terkurung bergema di telinganya. Roy terbangun sambil memegangi dada. Peluh dingin membasahi bantalnya. Di dinding, samar-samar terlihat bayangan kepala harimau dengan mata biru menatapnya. Sementara itu, Kang Dedi Mulyadi merasa kekuatannya kian mengganas. Di siang bolong pun ia bisa mendengar bisikan Prewang menuntut persembahan darah. "Kau sudah menutup sumur, tapi Prewang masih menempel di nadimu." Begitu bisik suara gaib yang bergetar di telinga Kang Dedi. Maka, untuk memutus ikatan, ia memutuskan pergi ke petilasan Prabu Siliwangi di kaki Gunung Salak. Konon, di situ ada pintu gaib menuju alam Siliwangi, alam penampungan roh prajurit Pajajaran. Kang Dedi membawa keris pusaka, bunga 7 rupa, dan kain putih sisa peninggalan. Buyutnya, malam purnama, ia berjalan kaki menembus hutan pinus. Suara harimau putih terus mengikuti langkahnya. Bagai dengusan di tengkuk setelah semalaman berjalan, Kang Dedi tiba di batu besar yang dipercaya sebagai singgasana gaib Prabu Siliwangi. Kabarnya, di balik batu itu ada celah menuju alam gaib. Ia membakar kemenyan, menabur bunga, lalu duduk bersila sambil menunduk. "Prewang Pajajaran, jika benar aku masih keturunan, tunjukkan jalan pemutusan." Tiba-tiba angin menderu kencang. Dedaunan berputar membentuk pusaran. Sosok bayangan Prabu Siliwangi perlahan muncul. Raja Agung bertakhta emas. Di pundaknya terkulai jubah hitam bertuliskan aksara Sunda kuno. Di kaki raja, ratusan prajurit berkepala harimau duduk bersila. Mata mereka kosong. "Dedi," suara Prabu Siliwangi menggema. "Prewang itu ciptaan para leluhur untuk menjaga darah kita. Kau ingin melepasnya? Maka harus kembalikan semua tumbal yang pernah dikorbankan." Kang Dedi tersungkur. Matanya basah. "Aku tak sanggup. Tumble it. Keturunanku juga." Suara Prabu menindih sunyi. "Kalau tak sanggup, Prewang akan terus menuntut. Dia tak mati. Dia hanya tidur di nadimu." Di saat bersamaan, Roy Kiyoshi kembali terlelap di kamarnya. Kali ini, dalam mimpi, ia berdiri di belakang Kang Dedi, menyaksikan ritual itu. Tiba-tiba Roy melihat bayangan wanita berkebaya putih. Muncul di samping batu petilasan. Wajahnya penuh luka. Matanya berkaca-kaca. "Roy, hanya kau yang bisa menutup jalur Prewang," bisiknya. "Datanglah ke cagar alam Gunung Salak. Bawa darah keturunan terakhir." Roy terbangun. Napasnya terengah. Di tangannya ada tetesan darah segar, seolah mimpi itu menembus alam nyata. Ia menatap jendela. Di luar, ada suara geraman harimau putih. Menatap dari kegelapan, Kang Dedi kini terperangkap di pusaran janji leluhur. Antara melepas Prewang atau menanggung kutukan keturunannya sendiri. Roy, yang diburu mimpi buruk, tak punya pilihan selain datang ke Gunung Salak untuk ritual penebusan. Namun semua orang tahu, siapapun yang berani membuka gerbang alam Siliwangi bisa saja tak kembali dalam wujud manusia. Prewang Kang Dedi Mulyadi masih terjaga. Dawn malam, purnama selanjutnya akan menjadi penentuan. Pajajaran abadi, atau ratusan tumbal akan lahir lagi. Pajiet, kabut tebal masih menggantung di puncak Gunung Salak. Roy Kiyoshi dan Kang Dedi Mulyadi duduk bersila di depan batu singgasana Prabu Siliwangi. Keris pusaka, bunga 7 rupa, dan segenggam tanah sumur keramat diletakkan di atas kain putih. Abah Surya ikut hadir, menuntun ritual terakhir. "Roy," bisik Kang Dedi. Matanya merah menahan kantuk dan mimpi buruk. "Malam ini Prewang akan muncul dalam wujud utuh. Kalau gagal, darahku akan dihabisi. Tapi kalau berhasil, garis ini tak lagi bisa dihentikan." Roy menatap langit. Mendengar suara gamelan jauh di balik kabut. Awan gelap berkumpul di atas batu petilasan. Hawa menjadi pengap, aroma dupa, tercampur bau bangkai hutan. Dari pusaran kabut, muncul sosok harimau putih raksasa. Matanya biru membara. Di punggungnya berdiri prajurit gaib bertombak, berkulit arang. Dengan tatapan kosong,
Prabu Siliwangi sendiri menjelma di hadapan mereka, tak lagi dalam wujud manusia seutuhnya, melainkan siluet raja bermahkota, separuh wajah tertutup topeng harimau. Prabu bersuara, suaranya seperti 1000 harimau meraung serempak. Waktumu tiba, Kang Dedi. Wangsit ini telah ditulis di batu Pajajaran. Barang siapa memanggul Prewang hingga Tantes, maka ia akan menjadi orang nomor 1 di tanah Sunda, bahkan lebih, pemimpin abadi. Raga boleh mati, tapi sukmanya memerintah. Roy tercekat, Abah. Ini ramalan kekuasaan. Abah Surya mengangguk pelan. Bibirnya bergetar. Tapi harga tumbalnya darah. Darah keturunan. Darah rakyat. Prewang harimau putih menjulurkan lidahnya, meneteskan cairan hitam ke keris Kang Dedi. Keris itu membara hijau, berdenyut seperti nadi. Terima restuku, Dedi. Besok, namamu akan diusung ribuan suara. Kau tak hanya jadi orang nomor 1 di Subang atau Jawa Barat, tapi di tanah leluhur Sunda Pajajaran. Kang Dedi menunduk. Dalam matanya, Roy melihat sekilas visi mengerikan. Laut manusia tunduk, semua bersorban putih. Di belakang, Kang Dedi. Prewang berbaris sebagai pasukan gaib tak kasat mata, siap menjaga tahta selamanya. Tiba-tiba tanah retak. Dari selannya, muncul tangan-tangan kecil, bayangan para tumbal yang pernah dikorbankan. Mereka menjerit, seolah memohon agar ikatan darah ini dihentikan. Roy meneteskan air mata. Kalau ini dilanjutkan, Pajajaran akan bangkit di atas ribuan jiwa yang terhisap. Tapi Kang Dedi menggenggam keris erat. Suaranya dalam. Aku sudah jauh. Aku harus menanggung keris ini. Kalau tidak, Prewang akan membantai keturunanku yang lain. Biar aku jadi pemimpin abadi, walau setengahnya milik Prewang. Prabu Siliwangi menempelkan tangannya ke dada Kang Dedi. Cahaya biru masuk ke dalam tubuhnya. Guratan hitam menjalar di kulitnya, membentuk pola akar Pajajaran. Petir menyambar. Di belakang mereka, suara seruling Sunda mendayu, tapi nadanya getir. Roy berbisik lirih. Dia benar-benar diterima sebagai Raja Prewang. Prewang harimau putih berputar mengelilingi Kang Dedi. Para prajurit tanpa kepala bersujud, menumbuk tanah dengan senjata pusaka. Suara Prabu Siliwangi terakhir bergema. Malam ini kau diangkat. Besok, kau akan diusung manusia di dunia nyata. Tak ada yang bisa menggulingkanmu, kecuali darah Pajajaran sendiri. Keesokan harinya, Kang Dedi kembali ke Subang. Ia berdiri di alun-alun kota. Ribuan orang berkumpul, mengusung nama barunya, Raja Sunda Abadi. Tak ada yang tahu. Di balik senyum teduhnya, matanya kadang membiru, sorotnya tajam bagai harimau. Di malam-malam tertentu orang-orang terdekatnya mendengar suara prajurit berbaris di halaman rumah. Dan Roy, sejak itu ia menolak menatap foto Kang Dedi. Setiap kali Roy mencoba meramal, ia melihat bayangan keris menetes darah di singgasana batu. Kini, siapapun yang berjalan di kebun bambu atau sumur tua di belakang rumah Kang Dedi, bersumpah pernah melihat siluet prajurit dan harimau putih berputar. Mereka berkata, Prewang Pajajaran tak lagi sekadar penjaga. Ia telah menjelma menjadi tahta yang menempel pada raga. Kang Dedi Mulyadi, karena seorang raja abadi, bukan hanya hidup di dunia nyata, tetapi juga memerintah di alam gaib. Bersama prajurit tak kasat mata dan darah Pajajaran akan terus mengalir. Untuk mendapatkan kisah selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.